Kalau masalah keduniaan yang ditanya apa? Larangannya ada atau tidak. Kalau masalah ibadah, dalilnya ada atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ikhwah, a'azakumullah. Hak Nabi Muhammad SAW. Hak Nabi Muhammad SAW yang wajib dipenuhi oleh umatnya. Yang pertama, mengimani Nabi Muhammad SAW dan apa yang beliau bawa. Ya, kita wajib mengimani apa yang beliau bawa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Niscaya Allah akan memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian, dan Allah menjadikan cahaya untukmu yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan, serta Allah mengampuni kamu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian hadis Nabi yang memerintahkan kita untuk beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya SAW, mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Kemudian yang kedua, wajib taat kepada beliau, kepada Rasulullah SAW, dan larangan durhaka kepadanya. Jadi wajib untuk taat kepada Rasulullah, dan ayatnya banyak dalam Al-Quran. Saya sebutkan di sini cuma 2 ayat, banyak ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita wajib taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan, wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 13, ayat 14, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Dan barang siapa durhaka kepada Allah Rasulnya, melanggar batas-batas hukumnya, Allah akan masukkan dia ke dalam api neraka. Dia kekal dalamnya selama-lamanya, dan dia akan mendapatkan azab yang menghinakan. Dalam ayat yang antum sudah hafal, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amri. Taat kepada Rasulullah mutlak, kita wajib taat. Sami'na wa ata'na. Kalau Allah dan Rasulnya sudah perintahkan satu urusan, nggak boleh kita membantah, nggak boleh. Wajib sami'na wa ata'na. Antum lihat ayatnya di dalam surah An-Nur. Lihat surah yang ke-24. Di surah An-Nur tentang wajibnya kita taat. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhsha Allah taqi fa ulaika humul faizun. Lihat surah An-Nur surah 24 ayat 51 ayat 52. Sesungguhnya perkataan orang yang beriman apabila diajak kepada Allah Rasulnya untuk menghukumi di antara mereka, mereka mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka adalah orang-orang yang sukses, yang beruntung. Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yattaqi wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, maka mereka orang-orang yang sukses. Jadi ini harus perhatikan, kita wajib sami'na wa ata'na. Kalau Allah dan Rasul perintahkan satu perintah, sami'na wa ata'na. Jangan dibantah dengan akal, jangan dibantah dengan ra'yu, jangan dibantah dengan perasaan, jangan dibantah dengan perkataan seorang guru atau syekh, jangan dibantah juga dengan perkataan atau kebiasaan orang banyak, nggak boleh. Kalau datang dalil, sami'na wa ata'na. Lalu diingatkan lagi, disuruh wajib taat, wajib untuk mengikuti sunnah, jangan berbuat bid'ah, jangan dibantah, jangan dibantah. Nah, kebanyakan orang membantah,
Dengan apa dia bantah? Dengan akalnya, dengan rakyunya. Dan banyak kebiasaan dari orang-orang ahli bidah, ahli syirik ya seperti itu, mereka membantah. Dan bantahan mereka semuanya lemah. Bantahan mereka semuanya lemah. Makanya kalau orang ya, makanya nggak dianjurkan orang berdebat kepada ahli bidah, nggak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Perhatikan, tidak dianjurkan. Makanya ketika orang berdebat dengan ahli bidah, mesti dia akan ambil apa saja. Karena sumbernya dia bukan kepada Quran, bukan kepada Sunnah. Pendapat apa? Pendapat imam, pendapat ini, meskipun disebutkan nama kitabnya, mereka nggak punya hujah. Makanya ketika orang berdebat itu yang ahli, yang berilmu, dan disepakati dulu. Ini ditanya dulu pada mereka, ini Quran benar nggak ini isinya? Antum ingkari satu aja kafir. Betul, yakin, baru bawa hadis-hadis Nabi SAW. Sahih Bukhari tunjukkan nih, Sahih Bukhari. Betul nggak ini? Betul. Sahih Muslim tunjukkan. Betul? Anda percaya? Baru mulai. Kalau nggak gitu, dia akan bawakan ayat yang dia sendiri juga nggak paham untuk membantah. Nah, harus perhatikan. Ahlu sunnah melarang untuk duduk dengan ahlu bidah. Kenapa? Merusak. Apalagi berdebat nggak boleh dengan mereka. Kecuali kalau kondisi yang memang bermanfaat, dan itu pun ulama yang ahli untuk berdebat itu. Karena nggak ada manfaatnya. Yang penting bagi kita berdakwah mengajak kepada sunnah. Orang mau ikut, alhamdulillah. Nggak mau ikut, bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Yang penting kita sampaikan. Jadi ajak mereka untuk taat kepada Allah dan ajak mereka untuk taat kepada Rasulullah SAW. Makanya orang yang taat kepada Rasulullah dijamin dengan apa? Saya ulangi, orang yang taat kepada Rasulullah dijamin dengan apa? Surga. Berarti dalam semua hal taatnya, dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, masalah akhlak, muamalah, semuanya. Karena Islam ini semuanya mencakup. Nabi bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Qila wa man yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Akhrajahu al-Bukhari. Kata Nabi SAW, setiap umatku dia akan masuk surga. Artinya semua umat akan masuk surga, kecuali yang enggan. Sahabat bertanya, siapa yang enggan Rasulullah? Yang taat kepada aku dia akan masuk surga, yang tidak taat maka dia enggan. Jadi taat dalam semua. Kalau disebutkan tentang masalah akidah, wajib taat Allah, menjauhkan syirik, samina wa ta'na, jangan membantah. Sudah dijelaskan nggak boleh datang ke kubur-kubur wali untuk minta sesuatu. Apa jawaban mereka? Kan wali itu dia dekat dengan Allah, orang soleh, kata mereka. Jawabannya orang soleh. Hatta dia soleh, tetap disuruh kita beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Disuruh kita berdoa apa? Langsung kepada Allah, tanpa perantara. Kalau antum alasannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, sama alasan antum dengan kaum musyrikin. Kaum musyrikin mengatakan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Orang-orang musyrikin mengatakan, kami nggak menyembah patung-patung atau kubur itu. Tujuannya kami apa? Untuk mendekatkan diri kami kepada siapa? Kepada Allah. Bantahan kalian sama dengan bantahan orang-orang musyrik. Maksudnya samina wa ta'na, jangan bantah lagi. Allah menyuruh untuk berdoa langsung. Disuruh tidak boleh melakukan perbuatan bid'ah, dikasih alasan macam-macam. Ketika dia sudah tidak mau mendengar, yang diikuti apa di sini? Yang diikuti di sini apa? Hawa nafsu. Kata Allah dalam Al-Quran, fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Antum lihat dalam surah Al-Qasas. Antum lihat yang bawa mushaf Al-Quran, lihat surah Al-Qasas di ayat 50. Allah berfirman, fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba hawahu bighairi hudan min Allah innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Apabila mereka tidak menyambut seruanmu, ketahuilah sesungguhnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka, dan tidak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Jadi orang-orang yang sudah dibawakan hujah, bawakan dalil,
dia masih mengelak, tidak mau ikut, berarti yang dia ikut apa? Hawa nafsu. Kalau sudah hawa nafsu yang diikuti, dia akan selamat. Makanya tentang taat ini harus terus diingatkan. Ittiba kepada Nabi harus diingatkan. Maka selanjutnya disebutkan tentang ittiba kepada beliau. Yang ketiga tentang hak Nabi Muhammad SAW, ittiba kepada beliau SAW dan menjadikan beliau teladan dalam semua urusan. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada bagi kalian pada Rasulullah contoh teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir dan banyak mengingat Allah. Allah juga berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Allah akan mengampuni dosa kalian dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi kita wajib menadani Rasulullah dan kita wajib untuk ittiba Rasulullah. Teladan kita siapa? Rasulullah. Di dalam surah Al-Ahzab ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, antum lihat di halaman 65. Yang bawa bukunya antum lihat halaman 65, lihat bukunya. Halaman 65. Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan surah Al-Ahzab ayat 21 ini, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada Rasulullah SAW suri teladan yang baik bagi kalian, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan ia banyak menyebut Allah. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, ayat yang mulia ini sebagai prinsip yang besar untuk mencontoh Rasulullah SAW baik perkataan, perbuatan dan segala keadaan beliau. Jadi wajib menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dalam segala hal, berupa akidah, syariah, akhlak, dakwah, politik, jihad, kesabaran beliau dalam menanti datangnya kelapangan dari Allah atau yang lainnya. Kita wajib ittiba dan tidak hanya dalam ibadah dan atau akhlak beliau, tapi menyeluruh. Yang kita harus mengikuti Rasulullah SAW dalam akidah, tauhid. Yang kita lihat Rasulullah mengajak untuk mentauhidkan Allah, menetapkan semua nama dan sifat Allah. Nggak ada Rasulullah menentang nama dan sifat Allah. Nggak ada Rasulullah mentakwil nama dan sifat Allah. Nggak ada Rasulullah menyamakan Allah, dan tidak ada Rasulullah menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Tidak pernah. Dan sahabat nggak pernah melakukan demikian juga. Wajib kita menetapkan semua sifat-sifat Allah. Kemudian juga nggak ada sahabat yang kemudian mendatangi kubur Rasulullah minta sesuatu kepada beliau. Nggak ada. Kecuali ziarah mengucapkan salam. Cukup salawat dan salam beliau. Nggak ada datang minta-minta sesuatu, nggak ada. Atau tawassul kepada beliau juga nggak ada. Nggak ada seorang sahabat dari ratusan ribu sahabat ketika Nabi menunaikan ibadah haji dalam Hajjatul Wada itu yang ikut lebih dari 100.000 sahabat. Nggak ada setelah wafatnya Nabi orang datang ke kuburan Nabi tawassul kepada beliau, nggak pernah ada. Nggak ada. Makanya kita harus mengikuti cara beragama para sahabat dalam meneladani Rasulullah SAW. Dalam ibadah juga demikian, dalam akhlak. Kemudian selanjutnya, yang keempat, di antara hak Nabi Muhammad SAW, kita wajib mencintai beliau lebih daripada cinta kita kepada keluarga, anak, orang tua, dan seluruh manusia. Kita wajib mencintai Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi bersabda SAW, la yu'minu lakum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seorang dari kamu sehingga aku lebih dicintai daripada dia mencintai orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Antum lihat di bab yang ke-9. Di bab yang ke-9 ini tentang hakikat cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita wajib mencintai Rasulullah SAW. Jadi mencintai Rasulullah adalah hukumnya wajib, bahkan termasuk kewajiban terbesar dalam Islam. Sebab tidak sempurna keimanan seorang hamba hingga ia mencintai Rasulullah SAW dengan sebenar-benar kecintaan. Oleh karena itu Allah SWT memerintahkan umat ini untuk mencintai Rasulullah SAW
melebihi diri, keluarga, harta, bahkan seluruh manusia. Allah berfirman dalam surah At-Taubah di ayat 24, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Katakanlah, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara kalian, istri kalian atau suami kalian, keluarga kalian, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Jadi wajib kita mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari semuanya, lebih dari apa? Dari bapak, anak, saudara, istri, keluarga, harta, perdagangan, dan tempat tinggal. 8. Jadi Allah Rasulnya harus kita lebih cintai dari 8 ini yang Allah sebutkan dalam surah Taubah ayat 24. Kemudian di dalam hadis Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidi wa waladi." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak sempurna iman seorang dari kamu sehingga menjadikan aku lebih dia cintai daripada orang tuanya dan anaknya, dan juga semua manusia, wan nas ajma'in. Jadi kita wajib mencintai Rasulullah lebih dari semua yang ada. Makanya cinta ini penting. Dengan apa konsekuensi cintanya? Dengan ittiba. Kalau kita lihat sekarang ini, orang mengatakan cinta kepada Nabi, yang mereka lakukan apa? Selawatan, yang bid'ah. Terus apa lagi? Mengadakan perayaan Maulid Nabi. Ini kita berada di bulan Rabiul Awal, di awal bulan Rabiul Awal. Anda perhatikan, orang-orang mengadakan perayaan Maulid Nabi. Mereka katakan bahwa mereka cinta kepada Nabi. Dan mereka ketika mengadakan perayaan itu, mereka ada harapan nggak bahwa itu mendapatkan ganjaran? Ada tidak? Ada harapan. Mereka mengadakan perayaan itu tujuannya apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran, supaya dicintai Allah Rasulnya dan yang lainnya. Ini kalau sudah seperti ini, ibadah bukan? Saya ulangi lagi. Tolong dengarkan, tolong perhatikan. Kalau orang mengadakan perayaan Maulid Nabi, tentunya mereka ketika mengadakan perayaan itu bukan berarti iseng mereka, bukan. Tapi mereka ada tujuan ibadah, supaya dapat pahala, supaya dapat ganjaran, supaya mereka mendapatkan cinta dari Allah, mendapatkan cinta Rasul sebagai bentuk rasa cinta kepada Rasulullah. Kalau sudah seperti ini, bentuknya ibadah atau bukan? Ibadah. Kalau ibadah, kembalinya kepada apa? Kalau ibadah kembalinya kepada apa? Dalil. Ada nggak dalilnya? Kalau ibadah dalil. Jangan ditanya larangannya ada. Ya larangannya jelas nggak ada. Ibadah dalil. Seperti main contoh, orang sholat subuh 3 rakaat. Yang ditanya apa di sini? Dalilnya, contohnya ada atau tidak? Sholat subuh 3 rakaat, sholat zuhur 5 rakaat. Yang ditanya apa? Dalil. Kalau larangan yang jelas nggak ada larangan sholat subuh 3 rakaat. Dicari semua kitab hadis juga nggak ada. Yang ditanya apa di sini? Contohnya ada nggak? Dalilnya ada atau tidak? Paham? Kalau masalah ibadah kembalinya pada dalil, hujjah. Ada nggak? Kalau masalah keduniaan, larangannya. Orang makan tempe, makan tahu, dalilnya mana? Ya nggak ada dalilnya. Tanya larangannya ada atau tidak? Larangannya. Kalau masalah keduniaan yang ditanya apa? Larangannya ada atau tidak? Kalau masalah ibadah, dalilnya ada atau tidak?
Sekarang tentang maulid Nabi, orang mengerjakannya dengan niat apa? Ibadah, bukan iseng, bukan main-main. Masa iseng ngadain maulid? Nggak ada. Tentunya mereka ngadakan, ya serius, sungguh-sungguh, mengumpulkan uang, mengadakan ini, segala macam sudah mereka adakan. Jadi ibadah. Kalau ibadah contohnya ada apa tidak? Kita tanya kepada mereka, Nabi Nabi SAW mencontohkan. Nabi SAW kata mereka kan ini momen untuk mendakwakan Islam. Nabi waktu itu mendakwakan Islam atau tidak? Mendakwakan. Nabi gak pernah mengadakan perayaan maulid. Nabi sudah pernah mengadakan. Kemudian sahabatnya orang yang paling cinta kepada Nabi, paling cinta kepada Nabi, dan yang paling baik dari manusia. Nggak pernah sahabat mengadakan yang demikian. Nggak pernah ada. Tanya kepada mereka, nggak pernah ada riwayatnya. Kemudian juga para tabi'in, tabi'ut tabi'in, hatta yang kata mereka pendapatnya Imam Syafi'i. Coba Imam Syafi'i mengadakan maulid nanti? Nggak ada. Dalil ini nggak ada. Kalau nggak ada, boleh nggak dikerjakan? Nggak boleh. Nggak bisa orang mengatakan kan ini baik, ini bagus. Kalau ini baik, ini bagus, rusak agama ini. Orang bisa mengadakan apa? Sholat 3 rakaat, 4 rakaat. Kenapa? Baik, bagus. Orang bisa mengadakan apa? Bacaan zikir ribuan kali. Kenapa? Baik dan bagus. Kalau semua dalilnya baik dan bagus. Kita akan bicara soal agama ini. Agama ini wahyu. Sumbernya mana? Al-Quran dan Sunnah. Bukan akal pikiran, bukan rayu, bukan pendapat, bukan perasaan, bukan ukuran orang banyak, bukan. Kalau nggak ada dalil, nggak boleh dikerjakan. Kan Nabi bersabda SAW dalam hadits yang sahih Bukhari Muslim, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang saya mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami yang nggak ada contoh dari kami, maka amalan itu apa? Tertolak. Jadi kalau orang mengatakan cinta pada Nabi, mestinya dia ittiba, mengikuti Nabi, bukan mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini. Paham ini? Bahwa orang mengatakan cinta pada Nabi. Kalau kita lihat, kalau mengatakan cinta, semua orang bisa mengatakan cinta. Semua, hatta orang munafik pun bisa, hatta penjahat juga bisa, hatta orang nggak sholat. Kalau anda lihat orang-orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa, nggak sholat, mereka sibuk mengadakan maulid. Sebab mereka punya target dengan mengadakan maulid ini apa? Dihapuskan semua dosanya. Ini aja maulidnya aja nggak ada dalilnya, apalagi dihapuskan semua dosa. Dari mana dalilnya? Tapi dia melakukan, anda bisa lihat semua dan membela itu untuk mengadakan demikian. Gak ada contoh. Kalau nggak ada contoh, nggak boleh kita adakan, nggak boleh sama sekali. Kalau diadakan juga berarti beda. Kalau beda, Nabi mengatakan apa? Sesat. Sesat diancam oleh Nabi dengan masuk neraka. Jadi ini harus perhatikan bahwa ini masalah-masalah ibadah. Kembali pada contoh. Kalau kita cinta pada Nabi, ikuti contoh Nabi SAW. Makanya anda perhatikan di sini bahwa pernah disebutkan oleh Anas bin Malik dengan melaksanakan perintah Nabi Muhammad. Anas mengatakan, ana uhibbullah wa rasulah wa ana wa Abu Bakar wa Umar farju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi'amalihim. Sungguh aku mencintai Allah Rasulnya, Abu Bakar dan Umar, aku berharap bisa bersama mereka walaupun aku belum beramal dengan amalan mereka. Berusaha terus. Sebab cinta kepada Nabi harus dibuktikan dengan apa? Dengan ittiba. Sebab Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti siapa? Ikuti aku, ikuti Rasulullah. Niscaya Allah akan cinta pada kalian dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Di dalam surah Ali Imran ayat 31 disebutkan di situ, ayat ini termasuk ayat mihna. Apa mihna? Cobaan, ujian. Karena ada orang-orang munafik mengatakan cinta kepada Allah, cinta kepada Allah. Turun ayat ini untuk membuktikan kalau kalian betul cinta kepada Allah, ikuti siapa? Ikuti Rasulullah SAW. Makanya pada mereka juga katakan, kalau antum cinta kepada Nabi, ikuti Nabi. Nabi mengadakan gak yang seperti itu? Kalau Nabi gak pernah mengadakan, jangan antum lakukan.
Kita wajib untuk ittiba kepada Rasulullah, cinta pada beliau dengan ittiba. Selanjutnya, yang kelima, kita lihat, kita masih melanjutkan tentang hak-hak Nabi Muhammad SAW, halaman 43. Hak-hak Nabi Muhammad, halaman 43. Yaitu yang kelima, menghormati, memuliakan dan membela beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wa tabau nur alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun." Adapun orang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kita wajib menghormati Nabi, memuliakan Nabi dan membela Nabi Muhammad SAW. Di antara menghormati Nabi SAW, menghormati istri-istrinya, memuliakan istri-istrinya, dan mereka istri Nabi adalah ummahatul mu'minin, istri beliau di dunia dan istri-istri beliau nanti di akhirat, di surga. Makanya nggak boleh orang mencela istri Nabi. Kalau orang-orang Syiah laknatullah alaihim, mereka mencela Abu Bakar, mencela Umar, mencela Hafsah, mencela Aisyah radhiyallahu anhum jami'an. Mereka mencela, bahkan menuduh dengan tuduhan yang jelek. Kalau orang seperti ini, pantas gak mereka dikatakan orang Islam? Gimana istri Nabi dicela? Sahabat yang paling mulia dikafirkan oleh mereka. Orang seperti kafir. Orang yang mengkafirkan sahabat, maka mereka hukumnya apa? Kafir. Sebagaimana pernyataan Imam Malik ketika menafsirkan ayat dalam surah Al-Fatah di ayat yang terakhir, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhamaa'u, sampai akhir ayat. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, bahwa Imam Malik mengambil dalil dari ayat ini bahwa orang yang mengkafirkan sahabat maka dia kafir dengan ayat ini. Kata Imam Malik Ibnu Katsir, orang yang mengkafirkan sahabat maka dia kafir dengan ayat ini. Bahwa kalau dikafirkan sahabat berarti Nabi nggak menyampaikan apa? Kalau dikafirkan sahabat, semua sahabat kafir, berarti Nabi nggak menyampaikan apa? Nggak menyampaikan risalah, nggak menyampaikan agama Islam. Semua sahabat kafir. Berarti menuduh siapa? Menghina Allah, menghina Rasulnya, menghina siapa? Menghina para sahabat. Nah, Syiah ini orang yang paling jahat di muka bumi ini. Dia paling rusak, paling bohong, paling bodoh, dan segala macam disebutkan oleh para ulama tentang Syiah ini. Makanya kita wajib memuliakan. Kalau memuliakan istri Nabi, juga memuliakan para sahabat Nabi. Kita wajib memuliakan mereka, karena Nabi harus menyampaikan kepada para sahabatnya yang mendukung dakwah Nabi, dan Nabi berperang bersama siapa? Bersama sahabat. Tegaknya agama Islam ya dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kita wajib menghormati Nabi, memuliakan juga istri-istrinya, memuliakan para sahabatnya, juga memuliakan keturunannya yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Kita memuliakan mereka. Tentunya memuliakan di sini Ahlul Bait sesuai dengan dalil dari Quran dan Sunnah. Dan semuanya harus mengikuti amalan, mengikuti Rasulullah. Kalau enggak mengikuti Rasulullah, meskipun dia keluarga Rasulullah, tetap aja kalau dia sesat ya tetap sesat. Kalau dia kafir tempatnya neraka. Di antara Ahlul Bait ya dari keluarga Rasulullah, pamannya Rasulullah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa dia celaka, tempatnya neraka siapa? Abu Lahab. Abu Lahab. Kemudian setelah itu siapa lagi? Abu Thalib. Meskipun Abu Thalib membantu dakwah Nabi, tetapi apa? Dia tidak masuk Islam. Meskipun hubungannya dekat nasabnya, kalau dia nggak beriman, tempatnya neraka. Begitu juga kalau dia nasabnya dekat dengan Nabi, turun Nabi, tapi dia nggak melakukan amal-amal soleh, berbuat syirik, berbuat bid'ah, diancam dengan masuk neraka. Kita tetap harus lihat bahwa ini sesuai dengan dalil. Kita lihat, nggak boleh kita banggakan mereka atau memuliakan mereka, tapi mereka sesat.
Justru kita ajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Karena di hari kiamat nanti yang penting itu bukan nasab, yang penting apa? Amal. Di hadis Muslim yang sahih, dari sahabat Abu Hurairah bersabda di akhirnya, yang awalnya man nafasa min qurbatan min qabli yaumil man nafasa min qurbatan min qabli nafasa qurbatan min qabli yaumil qiyamah. Di akhirnya dia di situ yaitu man batta'a bihi amalu lam yusri bihi nasabu, barang siapa yang lambat amalnya nggak dapat dikejar oleh nasabnya. Jadi amal harus kejar-kejar dengan amal soleh meskipun nasabnya mulia. Yang keenam, kita masuk yang keenam, yaitu selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita dianjurkan untuk membanyakkan selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Membanyakkan selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan bahwa selawat ini ayatnya dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang beriman, salawatlah dan salamlah kepada beliau. Disuruh kita untuk mengucapkan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disuruh kita mengucapkan salawat. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Qala Al-Bukhari, qala Abu Aliyah salatullahi tanawu alaihi 'inda al-malaika wa salatul malaika doa. Kata Imam Bukhari, berkata Abu Aliyah, salawatnya Allah, bahwa Allah dan malaikatnya salawat kepada Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik nabiyina Muhammadin wa alihi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya salawat kepada Nabi. Wahai orang beriman, bersalawatlah dan salamlah kepada beliau. Yang dimaksud Allah salawat kepada Nabi artinya Allah menyanjung Nabi Muhammad. Sana'u alaihi dan malaikat. Allah menyanjung Nabi Muhammad di sisi para malaikat. Wa salatul malaikat, dan salatnya malaikat maksudnya berdoa. Malaikat mendoakan Nabi Muhammad SAW. Dan kita juga mengucapkan salawat artinya mendoakan Nabi Muhammad SAW. Dan ini kita mengucapkan salawat ke Nabi karena yang memerintahkan siapa? Allah SWT. Allah memerintahkan kita untuk salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan manfaatnya besar. Kita salawat kepada Nabi SAW, manfaatnya besar. Nabi mempunyai kedudukan yang tinggi. Allah memujinya di hadapan para malaikat yang terdekat. Para malaikat juga mendoakan. Allah memerintahkan segenap penghuni alam ini untuk mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga bersatulah pujian untuk beliau di alam yang tertinggi dengan alam yang terendah. Jadi ucapkan salam untuknya yaitu penghormatan. Jadi bersalawat kepada Nabi dengan salawat yang sempurna. Maka kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengucapkan salawat untuk Nabi diperintahkan oleh syariat pada waktu-waktu yang dipentingkan, baik yang hukumnya wajib atau sunnah yang muakkadah. Al-Imam Ibnu Qayyim membahas dalam kitabnya Jala'ul Afham fi fadli salati wassalami ala khairil anam. Tebal bukunya, menjelaskan tentang keutamaan salawat kepada Nabi SAW. Beliau menyebutkan di situ ada 41 tempat disunahkan kita mengucapkan salawat. Seperti kita salawat ketika kita sholat yang wajib, baik di tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Kita disuruh untuk mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian juga kita disuruh salawat ketika kita berdoa, apakah di awal doa, di tengah doa, atau di akhir doa. Ketika khutbah, ketika ceramah, disuruh kita untuk mengucapkan salawat. Banyak disuruh kita untuk mengucapkan salawat. Ketika kita kunut witir, kunut nazilah, dianjurkan kita untuk mengucapkan salawat. Adapun kunut subuh,
nggak ada dalilnya. Riwayatnya kunut subuh itu dalilnya adalah dhaif. Karena dhaif, maka nggak ada hujah, nggak ada dalil kunut subuh terus menerus itu. Maka dibid'ahkan oleh para ulama kunut subuh itu. Kemudian lagi salawat ketika khutbah Jumat, ketika khutbah hari raya, ketika khutbah istisqa minta hujan, ketika kita menjawab adzan, ketika berdoa, ketika kita masuk dan keluar masjid, ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang ketika disebut nama Nabi banyakkan selawat. Kata Nabi, al-bakhilu man dzukirtu 'indahu wa lam yusalli 'alaiha. Orang yang bakhil itu yang disebut nama aku tapi enggak selawat kepadaku. Pada selawat kepada Nabi itu ganjarannya besar. Kata Nabi, man shalla 'alaihi wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang selawat kepadaku satu kali, Allah akan selawat kepadanya 10 kali. Dan Nabi menganjurkan kita membanyakkan selawat pada hari apa? Hari Jumat. Disuruh membanyakkan selawat pada malam dan hari Jumat. Kata Nabi, akhtiru as-salata alayya yawmal jum'ah wa lailatul jum'ah wa man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra. Perbanyaklah kalian membaca selawat untuk pada hari dan malam Jumat. Barang siapa yang selawat untukku sekali, Allah akan selawat kepadanya 10 kali. Hadis ini hasan riwayat Imam Baihaqi dari sahabat Anas bin Malik. Di antara manfaat selawat kepada Nabi Muhammad SAW, manfaatnya banyak. Selawat merupakan bentuk ketaatan kepada perintah Allah. Kemudian kedua, dengan selawat kita mendapatkan 10 apa? Selawat dari Allah Taala. Dengan kita selawat diharapkan doa kita dikabulkan oleh Allah. Kemudian juga dengan kita membanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita akan mendapatkan apa? Syafaat Nabi Muhammad SAW. Tapi yang harus kita ingat, untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di hari kiamat, syarat yang pertama, yang asasi apa? Syarat yang asasi apa? Tauhid. Kata Nabi ketika ditanya oleh Abu Hurairah, siapakah ya Rasulullah yang paling bahagia dengan syafaat pada hari kiamat? Nabi menjawab SAW, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling bahagia dengan syafaat pada hari kiamat, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Syaratnya itu dulu, tauhid dulu, baru setelah itu membanyakkan, kemudian yang kedua ittiba, kemudian yang ketiga selawat. Kemudian juga selawat merupakan sebab diampuninya dosa-dosa. Selawat merupakan sebab Nabi menjawab orang mengucapkan selawat dan salam kepadanya. Dan selawat yang dianjurkan ya selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan semua salawat enggak ada satu pun riwayat yang menyebutkan dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina, enggak ada. Enggak ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tidak ada satu pun riwayat, tidak ada. Enggak ada sama sekali. Semua riwayat dalam kitab hadis yang ada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, enggak ada sayyidina. Maka dalam selawat kita di waktu kita tasyahud awal, tasyahud akhir, enggak ada lafaz sayyidina, enggak ada. Dan Nabi juga enggak mau dipanggil dengan sayyidina meskipun beliau adalah sayyidul anbiya wal mursalin. Sampai Nabi berkata, ana sayyidu walad adam yaumil qiyamah wala fakhr. Aku adalah sayyid, tokoh para nabi nanti dari kiamat, dan aku enggak berbangga. Tapi enggak mau dipanggil sayyid Nabi. Dan juga sahabat-sahabat memanggil Nabi dengan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Abul Qasim. Enggak ada sahabat mengambil ya Sayyidana, ya Khairana. Nabi tegur. Nabi mengatakan ketika dia mengatakan demikian, As-Sayyidullah tabaraka ta'ala. Sayyid itu Allah tabaraka ta'ala. Harus perhatikan kita selawat itu sesuai dengan sunnah. Banyak selawat-selawat yang bid'ah yang dilakukan oleh kaum muslimin. Seperti apa? Selawat Tibul Qulub, selawat Nariyah, selawat Badar, selawat Al-Fatih. Ini enggak ada. Dan setiap torekot punya selawat sendiri. Berapa puluh torekot yang ada. Ini enggak ada. Selawat-selawat yang diadakan ini semuanya bid'ah, enggak boleh kita adakan. Selanjutnya kita lanjutkan.
Yang ke-7, wajib berhukum dengan beliau dan ridho terhadap keputusan beliau. Jadi wajib berhukum kepada beliau dan ridho kepada keputusan beliau. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman sehingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim pada apa yang mereka persiskan di mereka. Kemudian mereka tidak dapati pada diri mereka atau pada hati mereka rasa haraj, rasa sempit dari apa yang mereka putuskan, dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Antum lihat tentang ayat ini di halaman 62. Kandungan ayat ini, lihat di halaman 62. Kandungan ayat ini surah An-Nisa 65 yang pertama, seorang tidak dikatakan beriman hingga ia menjadikan Rasulullah sebagai hakim terhadap apa yang diperselisihkan di antara mereka. Yang kedua, di antara ciri orang beriman adalah tidak merasa keberatan, tidak merasa sempit atas apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, bahkan ia menerima keputusan beliau SAW dengan lapang dada. Yang ketiga, ciri orang yang beriman adalah tunduk kepada setiap keputusan Rasulullah SAW dengan setunduk-tunduknya. Maka keempat, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan bahwa maksud tahkim menjadikan Rasulullah sebagai hakim, kedudukannya sama dengan Islam. Adapun menghilangkan kesempitan hati, menerima keputusan hukum yang kedudukannya sama dengan iman, dan taslim tunduk kepada keputusan tersebut kedudukannya sama dengan ihsan. Antum perhatikan di sini, ya. Tentang perintah Rasulullah, nggak boleh kita langgar. Kita wajib berhukum dengan apa yang Allah dan Rasulnya putuskan. Nggak boleh tawar-menawar. Kalau sudah ada perintah Rasulullah, kita wajib ikut, jangan kita bantah. Jangan dilawan. Tentang apa? Tentang akidah, tentang tauhid, tentang apa saja kita wajib sami'na wa ata'na. Ketika orang itu sudah menyalahi perintah Rasulullah, tidak menjadikan Rasul sebagai hakim, menyalahi perintahnya, maka dia akan mendapatkan hukuman. Antum lihat ayatnya di halaman 63. Surah An-Nur ayat 63. Surah An-Nur ayat 63. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah, takut akan ditimpa fitnah cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, menyalahi perintah Rasulullah yaitu menyalahi jalan hidup beliau, menyalahi manhaj cara beragama, menyalahi sunnah, dan menyalahi syariat beliau. Maka seluruh perkataan dan seluruh amal harus ditimbang dengan perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. Apa yang sesuai dengan perkataan dan perbuatan Rasulullah maka akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dan apa yang tidak sesuai dengan perkataan dan perbuatan Rasulullah akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Siapapun yang melakukan perkataan dan perbuatan serta apapun perkataan dan perbuatan itu, meskipun dia seorang ulama atau seorang alim, jika perkataan dan perbuatannya menyelisih perkataan dan perbuatan Rasulullah, maka ia wajib ditolak. Dengan dasar hadis bahwa Rasul bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa." Barang siapa mengamalkan suatu amal yang tidak ada contoh dari kami, amal tertolak. Hendaknya berhati-hati. Orang yang menyelisih syariat Rasulullah secara lahir dan batin, mereka akan ditimpa fitnah dalam hatinya berupa kekufuran, kemunafikan, dan bid'ah, atau ditimpa dengan fitnah dunia dengan dibunuh, diberi hukuman had, dipenjara, atau yang lainnya. Jadi yang dimaksud dengan menyalahi perintah dalam ayat ini, menyelisih sunnah Nabi, menyelisih jalan Nabi, menyelisih manhaj Nabi, menyelisih syariat Rasulullah SAW. Jadi semua perkataan, semua perbuatan kita harus ditimbang dengan perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. Ini perhatikan, ini penting sekali ini. Ayat ini antum catat itu. Jadi nggak boleh seorang menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Hukumannya berat di dunia. Makanya orang-orang berbuat beda itu berat di dunia. Yang berbuat syirik nggak mengalami ketenangan, nggak mengalami kebahagiaan. Hidupnya mesti kacau.
mesti bimbang, mesti ragu, mesti selalu ada keributan dalam rumah tangganya. Begitu juga orang menyalahi sunnah Rasulullah, karena ditimpa apa? Fitnah. Belum lagi timbul kemunafikan dalam hatinya, munafik. Belum lagi kena hukuman Allah di muka bumi ini. Belum lagi nanti di akhirat ditimpa dengan azab yang pedih. Kemudian yang kedelapan, dari hak Rasulullah, yaitu menempatkan Rasulullah pada kedudukannya tanpa ghulu dan tidak meremehkan beliau. Ya Rasulullah meskipun sudah punya kedudukan yang tinggi, tapi beliau sebagai apa? Saya ulangi, tolong perhatikan. Rasulullah meskipun punya kedudukan yang paling tinggi, tetap beliau sebagai apa? Sebagai hamba. Makanya Muhammad abduhu wa rasuluh. Muhammad abduhu wa rasuluh. Muhammad hamba Allah dan Rasulnya. Meskipun sudah kedudukan paling tinggi, sudah paling mulia dari seluruh makhluk, tetap beliau sebagai apa? Sebagai hamba. Nggak boleh disembah, nggak boleh orang berdoa kepadanya, meminta kepadanya, nggak boleh. Tetap sebagai hamba. Makanya ketika Allah mengisrakan dan mi'rajkan Nabi, Allah menyebutkan dengan kata apa? Hamba. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila min masjid, sampai akhir. Allah menyebutkan Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Tetap hamba, Rasul sebagai hamba. Nggak boleh disembah, bukan Tuhan, bukan ilah. Makanya orang nggak boleh bersumpah dengan nama Nabi, nggak boleh. Demi Rasulullah nggak boleh. Demi Muhammad nggak boleh, nggak boleh. Ini orang yang paling mulia, tetap nggak boleh kita bersumpah dengan namanya. Kata Nabi SAW, man halafa bi ghairillahi faqad. Kok nggak nyambung? Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak atau kafar. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat syirik atau kufur. Hadis ini sahih. Gak boleh bersumpah dengan nama Nabi. Kita wajib bersumpah dengan nama Allah. Kalau bersumpah dengan nama Nabi aja gak boleh, apalagi bersumpah dengan nama yang lainnya. Banyak orang bersumpah dengan nama kiainya atau syekhnya atau yang lain, gak boleh. Ini perbuatan syirik. Makanya kita gak boleh gulu kepada beliau. Tentang gulu ini antum lihat, ya, tentang gulu. Sebab ini umat kalau kita lihat sudah banyak melakukan ghulu. Kita melihat di halaman 105. Ya, orang-orang yang sudah ghulu dengan memuji-muji Nabi, menyanjung Nabi, mengadakan peringatan Maulid Nabi, mengamalkan salawat-salawat bid'ah, berlebihan dalam memuji Nabi. Dan Allah mengatakan, la taghlu fi dinikum, jangan kalian ghulu dalam agama kalian. Nabi bersabda SAW, untuk melihat hadisnya di halaman 105, iyyakum wal ghuluwa fid din fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Jauhkan diri kalian dari ghulu, berlebih-lebih dalam agama, karena sungguhnya sikap ghulu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad, Nasai, Ibnu Majah dan lainnya. Salah satu sebab membuat manusia menjadi kafir adalah sikap ghulu dalam beragama, baik kepada orang soleh atau orang yang dianggap wali, maupun ghulu kepada kuburan para wali hingga mereka minta dan berdoa kepadanya, padahal ini adalah perbuatan syirkun akbar. Yang dimaksud dengan ghulu dalam hak Nabi Muhammad SAW adalah melampaui batas dalam menyanjungnya, sehingga mengangkatnya di atas derajatnya sebagai hamba dan Rasul, menisbatkan kepadanya sebagian sifat-sifat ilahiyah. Hal ini misalnya dengan memohon dan meminta pertolongan kepada beliau, tawasul dengan beliau, ini ghulu. Tawasul dengan kedudukan dan kehormatan beliau, bersumpah dengan nama beliau sebagai bentuk ubudiyah kepada selain Allah. Perbuatan ini syirik. Bahkan Nabi bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam fa inna ma ana abduhu faqulu abdullah wa rasuluh. Janganlah kalian memuji menyanjung aku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji menyanjung Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku hambanya, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Nabi dikatakan saya itu nggak mau. Untuk melihat hadisnya di halaman 106, 107. Jadi kita perhatikan, kita nggak boleh menyanjung-nyanjung Nabi Muhammad SAW. Yang kita wajib apa? Ittiba. Nggak boleh juga mengatakan bahwa Nabi mengetahui yang gaib. Nabi nggak tahu yang gaib. Kalau Nabi nggak tahu yang gaib, apalagi selain Nabi Muhammad SAW.
Saya pikir cukup, kurang lebih ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf, yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya. Dan Allah mengampuni dosa kita dan menetapkan kita di atas Islam dan Sunnah. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan Allah memberikan hidayah taufik untuk ittiba kepada Rasulullah SAW, dan Allah juga memberikan hidayah taufik kepada kita untuk menjauhkan segala macam perbuatan bid'ah, dan Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا